sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya kan tadi yang itu. Balik ke asesmen gitu. Yang saya lakukan tadi itu kenapa asesmen? Melihat kemampuan peserta. Ada tiga ya. Kenapa asesmen dan pembelajaran? Kalau melihat dari yang sudah dari kuis tadi ya, rata-rata sebenarnya bisa dipakat banget. Apa penggunaannya, intinya rata-rata benar. Kita tidak perlu bicara lagi. Tentang kan sebenarnya untuk memberikan pelayanan yang ideal anak dengan kebutuhannya yang dia minta dan saya itu yang sayangnya aku yang mengatur bahwa sekolah reguler itu tidak boleh menguat fungsi ya, tapi nyatanya dari papa anak itu tidak sekolah di reguler tidak tertangani dengan baik. Yang boleh masuk inklusif hanya cuma anak berbakat, anak tunanetra, sama tunarungu. Autis masih boleh, tapi tunanetra harusnya nggak masuk. Bapak Ibu, asesmen ini kan untuk sampai diferensiasi tadi. Ada asesmen. Nah ini Bapak Ibu, ini pernah juga ya membuat asesmen yang berdasarkan pembelajaran. Jadi kita lihat di kendala yang jelas Bapak Ibu kan artinya gitu lagi baca ya nanti paham pemain dari paham kita dengan pemain baca ya paham biasa sederhana itu fleksibel jelas fleksibel tidak terikat pada jelas paham ini berarti kami kira apa Mereka apa aja dan mulai kalau saya kan yang ada di laptop dia bahagia kalau melakukan hal yang marginal itu mengambil sesuatu ikut di situ pernah ngambil sekolah ini kalau satu bulan banyak pasti ambil laptop sekolah tapi cuma sampai sekolah aja sampai rumah ya nggak kayak apa masih ambil laptop dia suka adrenalinnya kalau saya masih dulu namanya pengenalan maka pengenalan sudah boleh jadi pertemanan atau bisa tapi itu jadi waktu itu semuanya kolektornya tapi yang itu kan orang yang aku ya kami kolektor ya ya itu kalau misal lagi belajar dia menganggap soal kan belum terjadi yang rasa susah terus marah ngamuk nanti berpikir juga caranya gini apa mana apa yang mana gampang tidak ada yang spesifik mas kalau Ino yang mana itu itu yang sengaja akan kan oh iya bukan itu soalnya yang spesifik kalau yang itu kan enggak itu karena di TK dia udah terbiasa space delay sama kemudian dia jadi pakai bahasa isyarat sampai sini dia ngobrolnya malah udah bahasa isyarat bahkan bisa ngomong
kalau mau masuk kelas tak paksain buat dia ngomong ngeluarin suaranya. Kalau dia udah pakainya aku seolah tidak mengerti, kalau mau ngerti sampai dia ngomong contoh formatnya RPP proses jadi kalau yang mau mengatakan nanti saya mencoba secepat mungkin paling 15 menit. Sebenarnya saya hanya mengulang, mungkin Bapak Ibu pengawas pernah memaparkan juga bagaimana cara kita sebelum asesmen apa yang perlu guru terlebih dahulu lakukan. Nah, kami di SMA Poncong diajari untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu apa itu fase untuk menentukan kita memiliki pemikiran yang sama. Nah, yang pertama, menurut Bapak Ibu, fase A itu kondisi anak itu seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan anak umum, kalau di sini tulisannya usia mental kurung sama dengan 7 tahun, umumnya kelas 1. Kira-kira anak yang masuk fase A itu anak yang maksimalnya seperti apa, minimalnya seperti apa Bapak Ibu? Coba. Maksimalnya anak fase A itu yang seperti apa? Kita menyamakan persepsi dulu. Fase A itu anak yang kayak apa tau? Ada yang tahu? Oke, masuk. Ada lagi? Belum bisa membaca? Apa lagi? Belum bisa membilang, belum bisa menghitung, belum bisa menulis, mungkin belum bisa menggambar. Nah, di sini di translate-nya kurang dari 7 tahun, kurang atau sama dengan 7 tahun, artinya maksimal anaknya usia 7 tahun. 7 tahun ke bawah ini kategori untuk anak normal. Jadi kita bisa melihat tumbuh kembangnya dari grafik pertumbuhan normal. Anak harusnya usia 7 tahun itu sudah bisa apa? Atau anak usia kelas 1 SD normal. Nah, kenapa kok ada garing ke bawah? Itu sampai pada titik fase A itu, sampai pada titik bayi baru lahir itu termasuk fase A. Jadi anak nggak bisa apa aja, misal anak hanya mampu rawat, itu masuk fase A. Dari situ sampai anak mulai belajar membaca sama menghitung dan lain sebagainya itu masuk dalam fase A. Nah, itu satu dulu fase A. Terus fase B plus minus 8 tahun atau kelas 3 dan kelas 4. Di sini ini kita bisa menganggap bahwa kalau di kelas umum umur 8 tahun itu biasanya kelas berapa? Normalnya kelas 2. Dan ternyata fase C itu juga sama, kurang lebih 8 tahun. Bedanya apa? Kalau kita mau menyederhanakan biar gampang, artinya semester 1-nya sekolah umum sama semester 2-nya sekolah umum itu adalah kelas atau adalah fase B sama fase C-nya. Jadi kemampuan kelas 2 umum itu adalah semester 1-nya adalah fase B. Semester 2-nya kelas 2 umum adalah fase C. C. Kelas fase C. Nah, itu diajari oleh pengawas bagaimana kita mentranslate. Jadi bisa jadi kita menggunakan materi kelas umum untuk mengatas anak kita. Jadi kelas 1-2 kita pakai materi kelas 1-2-nya kelas umum. Cuman materi fase A bisa sampai PAUD, bahkan bisa playgroup kalau mau menggunakan materinya mereka.
secara garis umum. Terus untuk fase C nya kita bisa ambil materi dari kelas 2 umum di semester 1. Untuk fase C nya kita bisa ambil dari kelas 2 semester 2 nya kalau mau dibuat seperti itu, karena tidak kita pungkiri materi dari kelas umum atau kelas reguler itu lebih tertata daripada kita sering loncat-loncat. Itu untuk fase C. Terus selanjutnya fase D atau usia SMP dari kelas 1 dari kelas 7, 8, 9 itu adalah fase D, di mana usia mentalnya kurang lebih 9 tahun. 9 tahun itu kelas berapa, Bro? Kelas 3 SD. Artinya Bapak Ibu bisa menggunakan materi kelas 3 untuk mengajari anak SMPL. Itu bisa Bapak Ibu gunakan. Biar materinya lebih luas. Kadang kita kalau ngecek SMP satu-satu ini materinya apa ya kira-kira yang lebih, kita bisa bergambar dari situ. Terus untuk fase ini fase SMP udah ya, fase B. Fase E sama F, usia mentalnya kurang lebih 10 tahun itu kelas berapa? Kelas 4. Bahkan fase F juga sama, kurang lebih 10 tahun. Artinya kita kalau misal membeli materi sama dengan kelas umum itu hanya sama sampai kelas 4 SD maksimum. Ini kita menyamakan satu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan materi umum untuk mengajari peserta didik dengan fase. Nah, sekarang kalau yang kita menilai dia fase A bisa pakai fase A terus. Nanti saya akan jabarkan bagaimana kami memilah-milah anak. Nah, dulu kami belum ada referensi untuk buat apa istilahnya. Dia tuh caranya apa pakai fase anak. Kami menggunakan dulu belum selengkap ini. Kami dulu menggunakan PMM atau yang dicari AKM ini. Ini sudah ada fase kelas umum. Nah, saya menggunakan tadi yang diajarkan oleh pengawas untuk menentukan saya bisa pakai ini atau tidak. Kadang kita terpaku sama anak nggak bisa baca apa, nggak bisa ngerjain. Ternyata nggak bisa seperti itu. Bahkan untuk anak tunanetra kalau ada di bangku kuliah, mereka udah bisa baca kalau ada soal, kalau nggak dibayar nggak bisa kan. Tetap ada temennya yang ditugaskan sebagai translator soal. Itu yang saya alami waktu kuliah. Itu bisa kita lakukan untuk anak. Kalau anak sudah paham konsepnya, kalau kita bacakan dan anak paham soalnya, artinya dia sudah mampu. Nggak harus dia harus bisa baca. Jadi misal ini ada berapa buahnya? 2, nggak harus soal ada buah sama dengan 2, nggak harus. Tapi kalau dia sudah paham konsep 2, artinya dia sudah paham. Misal seperti itu. Kita bacakan soalnya, anak mengerti, itu artinya dia sudah paham. Nggak harus dia bisa baca. Maka dari situ kami diarahkan untuk pembuatan rapor, walaupun nanti ada beberapa perbedaan. Ini saya contohkan rapor anak saya di tahun 2022, di mana kami di awalnya dituntut seperti ini. Dulu dituntut untuk mata pelajaran tertentu itu harus sesuai dengan fasenya, karena itu terkait dengan materi. Misal materi agama untuk fase E itu kan ada ini, ada MTQ dan rukun iman dan sebagainya, sampai wudhu dan sebagainya. Itu anak sudah memenuhi. Bahkan Pancasila juga fase E. Jadi lebih kepada materi yang harus disampaikan. Misal di SMP itu ada materi kalau misal pendidikan agama Islam itu tentang Al-Quran surat berapa gitu.
itu yang disampaikan. Tapi untuk pelajaran bahasa Indonesia kita sesuaikan dengan kemampuan bahasanya memang sampai mana. Kalau di sini anak-anaknya sudah bisa baca, mau baca sendiri dan lain sebagainya, cuman dia belum mampu untuk memahami, terus kayak kalau ada bacaan, ide pokok dan lain sebagainya dia belum bisa, dia stuck di fase B, padahal dia sudah di kelas 10. Nah, di sini kami menentukan kalau bahasa sama matematika. Nah, ini anaknya matematikanya mentok fase A. Maksimal itu materi kelas 1 semester 1. Bahkan kalau sudah mulai semester 2 pengurangan, itu anak sudah mengalami kesulitan. Makanya hanya mentok di fase A. Tapi untuk pelajaran selain bahasa Indonesia, matematika dan yang berhubungan dengan bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa Jawa, itu dia berada di fase A atau fase B. Nah, ini boleh lupa. Kalau kekhususan ini wajib sesuai fase. Souvenir juga sesuai fase, bahasa dia fase A. Nah, ini salah satu contohnya. Ada juga yang kalau Pak, anakku kalau mau dia pelajaran PAI, PKN dan lain sebagainya nggak bisa Pak kalau fase di atas itu. Nah, kami juga ada yang buat seperti ini. Jadi dibebaskan, guru dibebaskan untuk dia masuk fase apa. Oh, agamanya tetap fase A padahal dia sudah kelas 4. Harusnya dia masuk fase B. Tapi anakku tetap nggak bisa ya Pak, tak ajarin ini nggak ada perkembangan sama sekali. Ya udah, dia lebih kepada apa istilahnya, proksusnya, dan lebih ke bagaimana dia bisa mengomunikasikan kalau anak Haila ini, karena sampai sekarang dia masih mengungkapkan kata-kata yang belum bermakna. Tapi sekarang dia sudah bisa manggil nama, dia tahu orang itu punya nama, konsep nama benda dan nama sudah mulai paham. Jadi dia masih stuck di fase A semuanya. Dan kami juga membebaskan guru. Jadi Pak Lulut nggak pernah menyalahkan kami, Pak kok ini fase A, kok ini fase B, kan bukannya harusnya ini. Nanti kami kasih penjelasan seperti ini. Pak ini kenapa fase, karena belum bisa ini. Nah, setelah sudah rapot, ini rapotnya kami susun seperti ini. Dulu awalnya ini belum ada fasenya, terus berawal jadi ada fasenya. Bahkan setiap dulu awalnya fasenya itu bisa beda-beda karena kami saling berbeda pendapat. Waktu yang sini Pak, oh agamanya ini fase A, ini fase B, fase C, bisa beda-beda. Terus kami menyamakan persepsi dan dilakukan oleh pengawas khusus untuk pelajaran selain bahasa sama matematika. Sebisa mungkin materinya disesuaikan dengan fase kelasnya. Terus kita juga diajarkan di tahun 2022 salah satu sekolah penggerak mengasosiasikan, intinya bekerja sama bareng untuk membuat rapor model Excel yang sudah diberi rumus. Pengasuh utamanya dari Pak Suharjo Putra. Dimana di sini nanti mungkin tak kasihkan ke Bapak Ibu. Ini tahun 2022. Nah, ini misal tak identitas sekolahnya, nanti Bapak Ibu tinggal isi. Terus judul proyeknya apa? Nah, nanti ini gurunya apa? Kelas berapa? Fase berapa? Nah, nanti kalau ini sudah diisi, terus data siswanya siapa aja. Di sini kebetulan siswanya hanya 1, jadi yang dikembangkan hanya 1 untuk kelas 5 waktu itu. Terus deskripsi proyek, ini kegiatannya apa aja, nanti Bapak Ibu bisa kalau mau bikin proyek. Terus nah ini proyek 1, input data. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih, ini ada menunya. Misal dimensi, kan di dalam P5 ada beberapa dimensi. Nah, Bapak Ibu bisa milih. Di sini karena kebetulan kami milihnya sholat duha, jadi kebanyakan dimensinya adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Nah, nanti setiap elemen ini ada pilihan
setiap pilihannya. Di sini ada keterangannya. Bapak Ibu tinggal klik ketok. Dan ini nanti akan keluar di rapor proyek. Nah, ini sudah keluar, info data sudah selesai. Terus penilaian. Sangat berkembang adalah melebihi ekspektasi. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Khusus sangat sewu. Silakan mundur. Makanya kita ngasih. Selamat sampai Itu lagi wangi. bisa ngasih apa tuh? Mana? Terus kembalikan ke Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Lino untuk mendapatkan penulis yang hari ini. Semoga acara yang kita akan dari pagi-pagi bermanfaat. Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup kalau sudah boleh tanya karena jadinya mempererat silaturahmi itu baik untuk rezeki. Mungkin sekian dari saya selaku pembicara, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hadis. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Jadi jalan selamat sampai tujuan, rezekinya lancar, kata indah bebas, toko-toko tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.